Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kalian semua ada dalam keadaan baik dan senantiasa dalam lindungan Tuhan ya. Kami dari kelompok 1, program studi pendidikan ekonomi kelas 4A yang beranggotakan Atika Atayarisa Lubis, Endang, dan Hana Hodmian Borsilalahi akan memaparkan salah satu kajian dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam, yaitu mengenai urgensi konservasi air bagi kehidupan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, apa sih sebenarnya konservasi air itu? Konservasi sumber daya air menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik saat ini maupun masa yang akan datang. Nah, konservasi air ini dilakukan bukan tanpa alasan loh. Apa aja sih sebetulnya manfaat dari konservasi air itu? Konservasi sumber daya air adalah salah satu upaya untuk mengelola sumber daya air yang dimaksudkan guna menjaga dan mempertahankan kelangsungan serta keberadaan sumber daya air, termasuk daya dukung, daya tampung, dan fungsinya. Nah, manfaat dari konservasi sumber daya air itu sendiri adalah untuk mengelola kualitas air, melestarikan sumber daya air, dan pengendalian terhadap pencemaran air. Nah, udah tahu kan apa manfaatnya? Sekarang kita bahas mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketersediaan air. Yang pertama yaitu alih fungsi lahan dan perubahan iklim. Alih fungsi lahan merupakan sebuah konsekuensi dari pertumbuhan penduduk dan pembangunan, di mana hal ini akan mengurangi kemampuan alam dalam menampung air hujan dalam jangka waktu yang cukup lama sebagai cadangan air. Sementara, dalam perubahan iklim, musim kemarau tidak akan memberi intensitas air sebanyak musim hujan. Yang kedua yaitu penggunaan air oleh manusia. Searah dengan perkembangan populasi makhluk hidup yang cepat, khususnya pada manusia, maka penggunaan air untuk memenuhi kebutuhan hidup semakin meningkat, di mana hal ini mungkin saja mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan persediaan air di sekelilingnya. Oleh sebab itu, diperlukan teknologi pengelolaan sumber air yang bijak dan cerdas, sehingga ketersediaan air tetap berjalan sesuai dengan kebutuhan populasi makhluk hidup yang ada. Dan yang ketiga adalah curah hujan. Ketika hujan turun membasahi bumi, air itu akan mengalir ke saluran yang kemudian akan kembali mengalir ke sungai. Hal itulah yang menyebabkan peningkatan volume air sungai saat hujan turun. Semakin deras curah hujan, maka semakin melimpah pula volume air sungai di sekitar kita. Selanjutnya mengenai bagaimana distribusi air dalam kehidupan. Yang pertama, kebutuhan irigasi. Sumber air potensial meliputi air yang berasal dari air hujan, air yang meresap di permukaan, dan air yang tersimpan di tanah. Tersedia 2.100 mm air per tahun atau sama dengan debit irigasi 127.775 meter kubik per detik. Total kapasitas tampungan air menurut luas wilayah di Indonesia sekitar 13,75 juta hektar yang terdiri dari tampungan danau sebesar 1.777 juta hektar, bendungan dan tampungan waduk 50.000 hektar, sungai sebesar 2.895 juta hektar, dan rawa polder pedalaman 9 juta hektar. Yang kedua, konsumsi rumah tangga. Konsumsi air rumah tangga dapat dibedakan menjadi 4 kategori berdasarkan jumlah anggota keluarga. Yang pertama, individu bebas. Yang kedua, pasangan. Yang ketiga, keluarga kecil dengan 4 orang atau kurang. Yang keempat, keluarga besar dengan lebih dari 4 orang. Total konsumsi air per orang atau per kapita sesuai dengan kategori tersebut adalah 211,4 liter per hari, 183,5 liter per hari, 140,6 liter per hari, dan 135,6 liter per hari. Bagaimana sih pengelolaan sumber daya alam air terpadu?
Pengelolaan sumber daya alam air terpadu dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama yaitu The Enabling Environmental. The Enabling Environmental merupakan kerangka umum dari kebijakan nasional, legislasi, regulasi, dan finansial untuk pengelolaan sumber daya alam oleh aktor. Fungsinya adalah merangkai dan membuat kebijakan, peraturan, serta finansialnya. Yang kedua adalah Institutional Rules. Institutional Rules merupakan fungsi dari berbagai tingkatan administrasi dan aktor. Perannya adalah mendefinisikan para pelaku. Dan yang terakhir adalah Manajemen Instrumen. Merupakan instrumen operasional untuk regulasi yang efektif, monitoring dan penegakan hukum yang memungkinkan pengambilan keputusan untuk membuat pilihan yang informatif berdasarkan kebijakan yang telah disetujui, sumber daya yang tersedia, dampak lingkungan, dan konsekuensi sosial dan budaya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih upaya dalam konservasi air. Jadi, upaya dalam konservasi air dapat dilakukan melalui 3 cara. Cara yang pertama yaitu cara vegetatif. Pelestarian sumber daya air secara vegetatif ini menggunakan tanaman, tumbuhan atau sisa tanaman sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi laju erosi dengan cara mengurangi daya rusak butiran air hujan yang jatuh dan daya rusak aliran permukaan, salah satunya pengurangan daya rusak butiran air hujan yang jatuh. Cara yang kedua yaitu cara mekanis. Pelestarian sumber daya air dengan cara ini pada prinsipnya adalah mengurangi banyaknya butiran tanah yang hilang karena erosi, serta memanfaatkan air hujan yang jatuh seefisien mungkin, mengendalikan kelebihan air di musim hujan, dan menyediakan air yang cukup di musim kemarau. Dan cara yang terakhir yaitu cara kimiawi. Pelestarian sumber daya air dengan cara ini pada prinsipnya adalah memperkuat struktur permukaan tanah dengan mencampur bahan kimiawi atau pemantap tanah sehingga tidak mudah tererosi oleh butiran atau aliran air hujan. Demikianlah ulasan yang dapat kelompok kami paparkan mengenai urgensi konservasi air bagi kehidupan. Semoga sedikit banyaknya isi dari video ini boleh bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa kembali.